Oke. Eh, Sekira sudah saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat ya. Terlihat, oke. Terima kasih. Nah ini ya tadi pembukaan sedikit ya, dan kemarin juga kita tegaskan kemarin di mentor kalau dulu tuh nanti kamu kian tengah kan kemarin normatif itu kayak bebas ya, freestyle. Orang menulis penelitian hukum itu bahkan tahu-tahu jadi gitu ya, nggak perlu wawancara, dia yang penting baca buku banyak itu kemudian tulis, oh hukum ini nggak sesuai dengan ini. Nah, jadi lebih banyak kepada subjektivitas peneliti tersebut, tidak 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 menggunakan data lapangan. Nah, itu yang sisi sering disorot lemahnya di sisi hukum normatif ya, walaupun itu sah-sah saja. Namun ya itu tadi dorongan atau mungkin titik temu antara ilmu pengetahuan akhirnya mendorong gelombang penelitian model lain yaitu penelitian hukum non doktrinal atau empiris atau bahkan sekarang itu trennya itu digabung ya kan. Kemarin kita jelaskan jangan nulis itu aja lah, coba kita perkuat dengan data lapangan. Mewawancarai hakim lah, mewawancarai pengacara, mewawancarai lembaga bantuan hukum. Nah, supaya narasi-narasi yang dibangun kalau dulu misalnya normatif saja, ya udah dia nggak perlu harus nanya ke hakim, nanya ke pakar yang lain. Yang penting dia kerjain sendiri gitu loh. Menurut saya hukum ini tidaklah layak. Terus kemudian ini. Jadi kadang-kadang kemudian orang melihat ini peneliti hukum, ya mungkin pikiran dia bagus, mungkin landasan-landasannya ada, tapi bukti empiriknya kurang. Ya, bukti empiriknya kurang. Baik. Kemudian, jadi penelitian hukum empiris ini metode penelitian berfungsi melihat hukum dalam artian nyata. Jadi bagaimana hukum itu bekerja di suatu lingkungan masyarakat. Ya, karena dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Sebagaimana dengan penelitian ilmu sosial ya, maka ini dinamakan penelitian hukum sosiologis. Maka menurut saya penting itu ada mata kuliah dihidupkan kembali itu sosiologi hukum. Ya, sosiologi hukum itu penting artinya. Jadi nanti ada banyak inspirasi lah. Sosiologi hukum itu bagaimana orang berinteraksi dengan hukum. Contoh kan sering saya sampaikan juga, kalau kita membahas misalnya hukumnya sholat apa? Wajib gitu ya. Masalah sosiologisnya masih ada nggak manusia yang tidak sholat? Masih sangat banyak. Nah, mengapa? Nah, itu yang menjadi lebih ranah ke empiris itu, ya kan? Mahasiswa misalnya harusnya mahasiswa UMS itu tahu hukumnya sholat subuh itu wajib, waktu subuh itu gelap bukan subuhnya terang misalnya ya. Itu normatifnya, aturan normatif mungkin semua orang juga sudah tahu. Problem empirisnya di lapangan, apakah sering terjadi mahasiswa itu lupa sholat subuh. Kemudian apa yang menyebabkan? Oh misalnya dia begadangan semalam macam-macam dan lain sebagainya lah seperti itu. Mungkin ya itu dari aspek sosiologis. Makanya hukum empiris ini ada hubungan timbal balik hukum ya. Jadi kalau biasanya itu hukum untuk hukum sendiri, ini hukum untuk manusia. Tapi lebih ke sosiologis tapi bukan normatif. Bersifat deskriptif bukan preskriptif. Preskriptif itu artinya sesuatu yang belum terjadi. Jadi kayak terawangan
preskripsi ya nanti pasti akan ribut gitu kan. Tapi itu kan preskriptif ya. Ternyata nggak ribut. Nah, itu bedanya ya. Banyak teman-teman juga penulis kajian hukum banyak hal preskriptif itu ya. Contoh kemarin ya saya baru tahu juga apa namanya dari sisi preskriptif. Saya pernah kemarin saya mewawancarai salah satu asosiasi fintech syariah gitu ya. Berarti saya waktu saya baca ada satu Instagram gitu ya, kalau nggak salah syariah movement waktu itu dia ngutip tentang masalah apa namanya masalah peer to peer ya, peer to peer lending gitu ya. Yang dia capture itu adalah peer to peer lending konvensional, tapi nggak me-capture peer to peer lending financing syariah, peer to peer financing syariah. Dan yang dikutip waktu itu kan misalnya kalau salah pendapatnya Dr. Irwandi ya memang haram gitu ya kan, dia memang memakai bunga ya, dia mirip anjak piutang gitu. Tapi ternyata kalau untuk peer to peer financing syariah itu tidak dimuat. Jadi kan ternyata peer to peer itu atau PLP itu dibagi menjadi dua, ada yang syariah, ada yang konvensional. Nah, bukan kemudian semua peer to peer haram gitu. Padahal ternyata empirisnya itu ada yang berbeda gitu di peer to peer syariah gitu. Dan bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya, dan banyak masyarakat yang kemudian terlalu menyamakan sehingga kemudian tidak percaya kepada apa namanya peer-to-peer financing syariah contoh. Tuh. Kemudian ada structure, substance, culture, budaya, ini salah satu ranah. Nah, ini memang diantaranya Friedman ini yang mencetuskan tentang metode empiris, menguji kekuatan empiris dan hukum. Nah, maka ada gejala timbal balik. Ya, jadi akibat hukum yang berlaku mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat. Nah, jadi kan ada ada hukum, perilaku berubah, atau perilaku yang sekarang sudah ada tapi hukumnya tidak ada. Nah, jadi kita lebih ke apa namanya sisi interaksi hukum kepada perilaku manusianya. Kalau dalam syariah kan hampir semua perilaku itu ya masuk dalam hukum kan. Kalian mesti nanyakan, Pak, hukumnya saya apa namanya, Pak, pakaian aja ada hukumnya ya kan. Itu sebenarnya perilaku sosial itu sangat erat dengan hukum ya. Perilaku kemarin kan makanya ada riset-riset sosial manajemen atau kemarin yang ada di PKM itu sebenarnya ada kaitannya sedikit hukumnya. Pasti ada kaitannya karena Islam harusnya begini gitu kan. Ada ranahnya. Nah, jadi akibat hukum maka perubahan perilaku masyarakat. Jadi antaranya apa ya yang terbaru ini ya misalnya itu kemarin kalau seandainya misalnya apa ya misalnya ya suatu saat misalnya nanti tidak boleh membayar memakai uang kertas misalnya, harus memakai uang digital, itu akan ada peraturannya dan mungkin mengubah perilaku masyarakat ya. Kemudian tidak juga, nah ini menarik nih kalimatnya, tidak sedikit juga perubahan perilaku masyarakat dapat mengubah suatu produk hukum tertentu. Nah, ini juga menarik. Maka kita tidak hanya membahas hukumnya, kita membahas perilakunya juga penting. Ini yang kemudian perilaku masyarakat dulu itu pernah di Singapura itu pernah sering juga dengan para pembicara menyampaikan misalnya di Singapura itu penerapan denda itu bukan karena serta-merta kemudian diterapkan denda, karena sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Ternyata manusia itu paling jerah kalau kena denda, bukan kena penjara. Kalau kena penjara tahu-tahu penjaranya jadi penuh, negara jadi susah, harus bayarin makan minumnya kan. Maka ditekankan denda Singapura itu. Oke, kamu mungkin akan melanggar, tapi dendanya ya lumayan, buang sampah 10 juta rupiah. Dan benar-benar dilaksanakan.
Sehingga kemudian dengan riset seperti itu manusia kemudian menjadi patuh. Nah, sehingga pendekatannya adalah denda. Ya inilah pendekatan-pendekatan produk hukum ya. Jadi perilaku masyarakat yang berubah sekarang misalnya digital, maka perlu banyak aturan tentang digital. Maka dapat juga berupa deskripsi gambaran perilaku hukum masyarakat. Kemarin juga sering kita karena belum ada aturan resminya, banyak kemudian label-label syariah gitu ya, atau menamakan diri sebagai syariah. Ya. Maka kita munculkan penelitian deskripsi tentang itu. Kemarin ada nggak yang meneliti yang kemarin itu KPR syariah atau perumahan syariah itu loh. Kan sering terjadi investasi bodong di perumahan syariah ya misalnya. Nah, itu bisa di gambaran itu gimana. Penelitian hukum empiris tidak identik dengan preskriptif pada penelitian hukum normatif. Ya, preskriptif itu memberi tunjuk ketentuan atau ya jadi di lapangan. Jadi, maka ada ya ini objektif yang disampaikan oleh Lawrence Sandberg. Jadi dia menyampaikan ada pendekatan hukum ada 3 struktur hukum, substansi, ada budaya hukum. Ya, ini menarik ini. Aparat penegak hukum kan kita belum banyak ya, atau mungkin kadang kita kurang berani. Harusnya kita berani. Ya, kalian berani wawancara ke hakim agama, misalnya tentang perkara ekonomi syariah, sengketa wakaf, kita sering tuh terjadi, tapi belum banyak yang mau terjun untuk merisetkannya. Artinya itu sudah menjadi data lapangan karena sudah terjadi ya. Nah, kemarin ada kasus rumah sakit yang nggak bisa beroperasi karena ada sengketa antara yayasan dengan pengelola pengelola wakafnya misalnya. Itu menarik sebenarnya mau dibuat studi kasus gitu ya, biar semakin mencegah terjadinya sengketa wakaf yang lain. Atau mungkin ada orang yang wawancara suatu hal yang terjadi sebenarnya adalah data lapangan. Kemudian kas ketiga unsur itu harus berjalan secara beriringan supaya hukum itu berjalan. Maka di ranah hukum empirisnya ada efektivitas norma hukum. Misalnya ada peraturan daerah, kalau nggak salah, nah ini baru kemarin seru. Saya pernah dengar tuh di Aceh kemarin baru itu tidak boleh main PS atau game online selama Ramadan. Nah, udah tahu di sini ada anak Aceh nggak di sini? Oh, benar ya, itu ada itu mereka itu mungkin perda ya, peraturan daerah. Dan menarik itu Aceh itu ada beberapa peraturan yang menurut saya ya mungkin sebagai orang muslim mungkin mereka cukup kental lah aturannya dengan itulah ya. Yang kita sayangkan kalau seandainya di daerah kita kemudian pengennya melegalkan minuman keras misalnya. Nah, itu yang kita sayangkan. Itu efektivitas lembaga. Apakah efektif atau tidak? Pencegahan itu tadi main PS sama game online di bulan suci Ramadan, kemudian macam-macam ada ya. Ada pengaruh norma hukum juga ya. Kemudian implementasinya, peran norma hukum dalam masyarakat ya, makanya sering implementasi sudah ada aturan, nah bagaimana implementasinya di lapangan, nah, ini masuk kepada ranah empiris. Contoh aturan tentang sertifikasi halal, itu aturannya sudah ada, tapi bagaimana implementasi di lapangan? Kenapa kok masih sedikit barang-barang produk UMKM terutama itu belum memiliki sertifikat halal? Dananya di mana? Kalau yang besar-besar gajah-gajah gitu ya, pabrik-pabrik, mesin macam-macam itu kita gampang sekali mendapatkan label halal gitu ya. Mungkin waktu daftarkan borongan, tapi bagaimana produk-produk UMKM? Saya bahkan tuh membayangkan kalian ada yang meriset tentang gimana sih supaya ada produk halal
produksi UMKM, tapi bisa dijual sampai ke Malaysia misalnya. Ya memang ada aturannya pasti, misalnya didaftarkan di SNI, kemudian nanti juga ada apa namanya uji kehalalan, uji layak edar di Malaysia. Maka ada orang yang kemudian belajar tentang bagaimana mekanismenya supaya ada produk kita kemudian bisa beredar di sana. Bukan yang besar-besar aja ya, kadang kita tahu itu kemarin pernah tolak angin itu ya masuk ke ini apa namanya tolak angin itu apa kemarin tolak angin iya kayaknya tolak angin itu pernah dulu diperjualbelikan nih sampai ke luar negeri kan di Australia kemudian macam-macam kemudian mie itu diantaranya mie sedap gitu sampai di apa namanya Jepang gitu. Dan apa maksudnya kita saya kira banyak ya mungkin saya pengen pecel itu juga bisa go internasional yang di ini aja kan memang kasusnya sebenarnya bukan hanya ya selain empiris ada juga sisi hukumnya ya gimana sih satu produk bisa masuk apa namanya ke sana gitu ya. Ada banyak prosesnya tapi itu bisa dipelajari. Kemudian ada peran norma hukum, kepatuhan individu terhadap norma hukum, misalnya itu juga misalnya riset tentang ya misalnya contoh ya ini kan empiris misalnya kalian misalnya ketika lewat lampu merah itu ketika lihat lampu kuning maju apa berhenti misalnya kalau dilihat mungkin oh kuning harus tambah gas pak mungkin ya memang kepatuhannya seperti itu dan juga budaya hukum ya jadi lebih kepada apa namanya interaksi manusia. Nah itulah tema-tema tentang penelitian hukum empiris ya. Contoh ada efektivitas hukum, apakah telah benar sesuai dengan tujuannya. Jadi tuh misalnya contoh ya ada pembentukan lembaga zakat itu adalah mencapai efisiensi pengelolaan zakat. Pertanyaannya apakah sudah apa namanya sesuai dengan tujuannya apa belum? Sekarang masih efektif atau masih banyak yang kurang efektif? Atau bahkan mungkin kajian-kajian yang lain tentang masalah efisiensi lembaga zakat misalnya untuk memberikan apa namanya penguatan gambaran data terkait tentang hukum tersebut, hukum pembuatan lembaga zakat. Kemudian ada perilaku hukum juga ya tentang apa yang telah dipengaruhi oleh hukum yang berlaku pada masyarakat. Sebenarnya kan presiden itu juga hasil dari apa namanya proses empiris ya, pemilihan langsung meskipun di lapangan misalnya terjadi kecurangan macam-macam itu silakanlah apa namanya. Namun ya itu produk hukum yang dimana masyarakat ikut menentukan siapa yang menjadi kepala presidennya. Kemudian ada implementasi hukum yang mencerminkan tentang bagaimana pelaksanaan produk hukum. Banyak banget sama ya. Jadi jangan kira fatwa itu udah ada seratusan fatwa. Terutama fatwa-fatwa terbaru. Coba cek tentang kemarin ada juga tentang fatwa fintech syariah ya. Apakah benar sudah dilaksanakan sama pengelola fintech syariah misalnya. Itu penting juga untuk diteliti empirisnya, implementasinya. Jadi kayak sama ketika klasik, tapi itu memang selalu menjadi tinjauan tersendiri. Udah tahu hukumnya sholat, tapi implementasi orang sholat itu menjadi apa namanya ranah empiris itu. Dan apakah ada problem di sana? Misalnya kalau ada sebuah pengelolaan pekerjaan, saya pernah dengar ada ya, tapi nggak tahu kayaknya sudah mungkin harusnya ditegur. Pernah saya dengar tuh ada sebuah perusahaan luar negeri yang di Cikarang atau di daerah Jakarta sana, mereka nggak mau memberikan waktu sholat misalnya. Nah, ini tentu sangat disesalkan. Atau bahkan perusahaan-perusahaan kalian menjadi TKW misalnya, atau mungkin cerita teman-teman kalian jadi TKI atau TKW di luar negeri, mereka ada kadang tuh sampai tidak diberi waktu untuk menyelenggarakan ibadah gitu ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian yang kepatuhan individu juga compliance ya, apa namanya kepatuhan ini juga menjadi kajian yang menarik. Kenapa kok tidak patuh? Kenapa kok tidak
lakukan. Nah, bagaimana sebuah kebiasaan perilaku masyarakat berkaitan hukum yang dituangkan dalam sebuah penelitian hukum empiris misalnya. Misalnya aturan menutup aurat tapi kok masih nggak menutup aurat gitu ya. Atau yang kemarin kita sampaikan bagaimana sih eh, prioritas ya preferensi untuk memilih budaya apa namanya halal fashion itu masuk. Maka contoh-contohnya ya ini kemarin ya ada banyak yang sudah gini ya persepsi dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik gitu ya. Contoh itu kan kita meneliti ada dampaknya enggak terhadap kesejahteraan mustahik misalnya. Kemudian persepsi masyarakat terhadap rancangan peraturan rumah sakit syariah. Nah, ini belum ada ini. Saya malah menarik karena udah banyak flyer, ada beberapa saya tahu rumah sakit syariah, tapi belum ada yang saya nggak tahu. Penelitian mungkin ada secara deskriptif, tapi bimbingan kita dari HES itu belum ada yang tergerak untuk meneliti untuk rumah sakit syariah ini. Saya juga ingin menarik apa sih signifikansi perbedaan yang signifikan antara rumah sakit biasa dengan rumah sakit syariah. Kemudian peran lembaga keuangan syariah, pemberdayaan UMKM, perilaku masyarakat memilih produk kosmetik halal, produk makanan halal, nah, kan? Apalagi itu semuanya ada base ininya, empirisnya ya. Memilih lembaga keuangan syariah, memilih nanti fintech syariah, itu juga bisa. Ya, kemudian ini ada saya catatan penelitian ini cocok bagi teman-teman yang kurang menguasai sumber-sumber hukum primer atau dalil-dalil. Nah, ini maka kita arahkan ini. Jadi ketika agak lebih sulit ketika meneliti tentang masalah tinjauan hukum Islam itu kalau nggak benar-benar sering baca dalil, baca sumber-sumber hukum primer ya mungkin baik dari hukum agama atau positif ya akan kesulitan. Gitu ya. Nah, diantaranya itu ya memang hukum itu ya isinya perdebatan kalau untuk masalah unsur normatifnya. Ya. Makanya mungkin itulah yang menjadi ranah keinginan dikti ya untuk melihat sesuatu yang lebih empiris lah. Kita jangan berdebat sesuatu yang memang jadi perdebatan. Gitu ya. Istilahnya hilafiyah lah. Kita udah selesai lah masalah hilafiyah itu. Ataupun kalaupun hilafiyah mungkin yang perlu dijelaskan kepada masyarakat tuh ini adalah alasan-alasan kenapa khilafiyah. Itu mungkin menarik. Kayak kemarin saya sampaikan kalian kan contoh masalah GoPay gitu, ada ulama Indonesia yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, dibuat riset supaya menghadirkan alasan-alasan mengapa ulama ini mengharamkan, mengapa ulama ini membolehkan. Untuk keputusannya, pilih yang membolehkan atau tidak, kita serahkan kepada para pembaca. Itu di antaranya karena kadang daripada sekedar milih, wah saya pengennya milih karena yang ngomong si A gitu, bukan karena alasannya apa gitu. Nah, kita harusnya lebih mengedepankan itu tadi. Ya, itu contoh ya, itu menarik itu cukup lebih sosial ya, apa namanya ya ada isu unsur normatifnya tapi ada empirisnya. Nah, saya langsung ini ada tabel perbedaan. Tapi nah biasanya kalau normatif tuh studi kepustakaan saja. Jadi dia ya udah nggak kemana-mana, tahu-tahu skripsinya jadi. Tapi saya kira juga mulai sedikit lah penelitian kayak gini karena nanti dinilai tidak cukup kuat. Nah, maka kemudian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat, wawancara, observasi, kuesioner, sampel. Nah, itulah yang lebih empiris. Jadi kalian kalau nanti bikin penelitian ini harus ada unsur empirisnya lah, wawancara dengan siapa. Jangan hanya puas dengan studi pustaka. Studi pustaka ini untuk penguat-penguat narasi kita di di penelitian, tapi bukan utamanya karena kita pengen mengambil gambaran empiris tadi dengan mewawancarai, dengan data-data lapangan dan lain sebagainya. Ya, kemudian itu untuk masalah data. Ya, lebih sosiologis tadi sudah, ini undang-undang ini juga bisa dipadukan. Jurisprudensi, teori sosiologi, psikologi hukum dan teori-teori sosial. Makanya ini sangat umum. Ya, analisis ini logis normatif, kalau ini kualitatif, kuantitatif, maka
hukum empiris ini makanya banyak teman-teman. Jadi apakah kemudian skripsi Hesni bisa kuantitatif bentuknya? Jawabannya bisa. Karena dia akan menguatkan sisi penelitian hukum empiris. Jadi bahkan saya nanti di page itu ada video juga yang lain, bukan video saya sendiri ya, saya ambil dari teman orang hukum, kemudian juga ada yang masalah ternyata empiris itu yaitu data lapangan, data yang diambil dari apa namanya bukan hanya data yang mungkin istilahnya data tulisan saja lah atau data normatif saja, aturan-aturan. Kita perkuat dengan data-data di lapangan tadi. Ya, nah ini sebagai penguat motivasi ya. Jadi knowledge is power, power is knowledge. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan dan kekuatan itu adalah pengetahuan. Jadi dan penelitian itu adalah apa yang saya lakukan ketika saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Ini harus diteliti. Ya, maka ya kalian kalau ada rasa keingintahuan tinggi itu cocok sekali menjadi peneliti. Kemudian bagaimana penelitian? Nah, ini menarik nih. Nah, kalian lihat ini menginspirasi supaya kalian juga punya ini ya, berbagai macam teknik metode penelitian. Nah, ini ada kita sekarang sudah 4.0 ya. Ini ada 1.0, kemudian 2.0 ini masa revolusi industri, 3.0 ini ada masalah elektronik, dan sekarang Internet of Things ya. Apa namanya dan sebagainya. Nah, kalian lihat sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini di Indonesia apa bukan ya? Oh, kayaknya Indonesia ya. Mirip Indonesia nih. Ya. Nah, ini kayak orang itu ada yang salah nggak itu di gambar itu? Nah, coba Salwa jawab. Yang gambar sebelah kiri. Itu yang salah gambarnya apa? Itu Pak, enggak menaati peraturan bukan sih Pak? Nah, apa aja? Coba sebutkan pelanggaran di situ. Pelanggaran zebra crossnya itu, terus Oh iya. banyak yang lawan arah, terus pada nyelonong-nyelonong itu loh Pak. Oh iya, oke. Ya, di antaranya gitu ya. Terima kasih. Nah, maka kemudian dibuatlah peraturan, kemudian jadilah yang sebelah kanan ini. Mereka tertib dan ya saya harap sih kita juga pelopor juga ya. Sebagai orang yang berpendidikan misalnya, ya kita tahu tam merah lah kita berhenti. Walaupun ada orang wes santai wae bablas ya. Itu namanya mungkin mereka kurang pendidikan untuk itu. Apa bahayanya kalau itu kebiasaan memang ada yang melintas maka akan terjadi teliti apakah berubah dengan adanya hukum atau memang perilaku masyarakat ini ada karena hukumnya belum ada dan kita gambarkan supaya kita mendorong adanya hukum untuk itu. Nah, di antaranya itu kemarin kan baru kita misalnya contoh undang-undang ITE itu kan yang munculnya ya karena memang awalnya untuk apa namanya takutnya ada pelanggaran-pelanggaran media sosial ya walaupun sekarang sedikit bergeser namun ya arahnya itu sebenarnya merespon dari perilaku masyarakat dalam bersosial media apa namanya ada yang kurang ini sehingga ini kayak kalian melihat di sini maka sudut pandang itu dalam penelitian itu bisa berbeda-beda. Kalian kalau melihat gambar ini kayak gambar bebek, tapi ada juga yang kalau seandainya moncongnya itu jadi telinga, itu seperti kelinci. Jadi sah-sah saja. Maka dalam penelitian terjadi perbedaan temuan, ya itu sah-sah saja. Kita tidak perlu khawatir. Gitu ya. Kemudian penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya, itu malah kadang-kadang perlu dituntut untuk menyeimbangkan temuan. Nah, maka dalam penelitian itu ya ada rasa keingintahuan, kemudian mencari jawaban yang lebih benar, ada data primer tadi, sekunder ya. Primer itu data utamanya, data sekunder itu data pendukung ya. Kemudian perlu adanya metode pengumpulan dan analisis datanya.
Nah, ini adalah demarkasi ilmu hukum tadi sebagai penguat. Ya, ada norma positif itu ada sistem norma, kemudian preskriptif bukan deskriptif tadi sudah kita sampaikan, aturan yang tertulis ya, lebih banyak aturan tertulisnya. Ya, tapi aturan tertulis ini jangan norma positif nih. Kemarin bahasanya kalau bisa kita yuridis. Bahkan sekarang mintanya itu yuridis dan empiris. Nah, jadi kita harus ada kalau kalian sudah ada aturan nih yang pengen kalian teliti, kalian pengen highlight, kalian pengen ungkapkan, sertakan dengan data-data lapangan itu tadi. Ya, misalnya dari data lapangan kan banyak ada hakim agama, penegak hukum, macam-macam. Ya, deskriptif bukan preskriptif tadi. Kemudian ini sudah. Kemudian yang di bawah itu adalah judul-judul. Kalau normatif itu kemarin sudah kita jelaskan ada sistematika, asas, ya sinkronisasi, perbandingan hukum juga, sejarah dan kasus-kasus hukum. Nah, tapi kalau dalam empirisnya ada banyak implementasinya, perannya, kepatuhannya. Ini juga sudah kita bahas tadi. Nah, ini sebagai penguat aja. Nah, norma hukum itu selalu tertinggal dengan perubahan sosial. Nah, saya juga setuju. Ya, makanya penelitian sangat penting mendorong penelitian empiris ini. Empiris itu contoh, oh iya ada satu ya buku empiris ini yang saya pengen menuliskannya, kami belum menarik itu. Saya dapat keluhan di BMT. Jadi gini, kan kalian masih tahu nggak akad kenal namanya akad mudorobah ya sama murobahah ya. Misalnya ini kasus di BMT nih. Murobahah itu adalah kita membeli sesuatu ya, tetapi kita memakai jasa lembaga keuangan syariah ya, nanti kemudian lembaga keuangan syariah mengambil margin misalnya ya, kita murobahah misalnya mobil kita beli 120 juta ke lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariahnya beli ke dealer 100 juta. Ada margin 20 juta. Nah, kemudian itu adalah murobahah. Nah, kalau mudorobah itu adalah sistem bagi hasil ya. Bagi hasil misalnya ada project buat kita, kemudian kita punya dana 50, si BMT-nya 50, kemudian kita kerjakan satu project, untung 20 juta misalnya. Kita bagi sesuai nisbah misalnya ya. Misalnya 50%, maka 10 juta buat saya, 10 juta buat BMT. Nah, fakta yang menarik adalah saya sering nih. Jadi kalau seorang nasabah BMT di awal mendirikan usaha itu sukanya mudorobah. Mudorobah kan aman ya. Mudorobah itu kalau rugi berarti BMT-nya ikut nanggung rugi atau lembaga keuangan syariahnya juga ikut mengganti menanggung kerugian. Tapi kalau untung ya harus dibagi sesuai nisbah. Nah, ternyata ada tren perilaku di mana ketika nasabah BMT itu usahanya masih kecil, dia cenderung mudorobah. Ya kan? Tapi kalau nanti usahanya besar, misalnya dia proyeknya dulu jutaan, sekarang udah ratusan sampai miliaran gitu. Dia nggak mau lagi mudorobah gitu ya. Saya maunya adalah murobahah aja gitu. Kenapa? Karena murobahah saya ngasih ke BMT atau lembaga keuangan syariahnya lebih dikit. Nah, tinggal berapa persentase itu saja. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi kajian. Nggak mau lagi untuk membuat akad mudorobah. Ya, padahal makanya itu ya kasihan BMT-nya dulu waktu kecil dikasih modal, sekarang besar maunya ngasih ininya dikit. Nah, itu yang sering terjadi ya, karena memang nggak ada aturan pindah akad itu dilarang, nggak boleh nggak ada aturan pelarangan itu. Contoh ya, itu contoh. Itulah perilaku-perilaku dan masih banyak perilaku belum ada misalnya ini aturan juga misalnya ya. Ada masih banyak nggak lembaga keuangan syariah yang tidak syariah? Banyak. Apa hukumnya lembaga keuangan syariah yang ternyata operasionalnya masih konvensional? Nah, ditutup apa enggak? Nggak ada hukumnya. Nah, kan? Nggak ada hukumnya. Makanya kita dorong
apa namanya, di antaranya kalau kemarin yang didorong itu kan ini ya, undang-undang jaminan, makan, produk halal ya. Saya nggak tahu produk itu apakah hanya terbatas undang-undangnya itu untuk produksi makanan, kenapa tidak dalam produksi jasa keuangan juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku syariah, kok tidak syariah, ya harus ada hukumnya harusnya gitu ya. Tapi banyak sekali ternyata itu kekosongan hukum. Kemudian hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris tadi. Landasan saintifik, metode penelitian hukum. Bisa pakai riset, bisa pakai ini persepsi. Ya kayak kemarin saya pengen itu ada riset juga tentang walaupun pernah ini ya karena ini menarik pernah mencuat juga banyak ini apa namanya ya saya kira enggak masalah perbedaan hukum itu sangat ini zakat profesi misalnya karena terbaru itu ada ulama Indonesia menyatakan zakat hair proses itu nggak boleh. Ya. Karena dia karena membebani pembayaran zakat belum sampai mencapai setahun. Nah, itu kan itu ada itu dia ada di sosial media itu. Nah, kadang-kadang saya mau memperkuat sisi empiris gitu. Sisi empirisnya itu bagi teman-teman yang dikenai zakat profesi, mereka itu sebenarnya menerima atau menolak. Gitu ya. Zakat profesi itu kan kalian belum mengurangi dari gaji kalian, kalian udah harus keluar zakat kan. Padahal kalau di kajian atau apa namanya pelajaran zakat dasar itu zakat tuh harus tahun, kemudian dikurangi ini gitu kan. Karena zakat profesi ini kan ada suatu ijtihad supaya manusia itu lebih rutin atau apa namanya disiplin membayar zakat. Kalau semuanya dibuat pengeluaran, karaoke, traveling, macam-macam ya, nggak akan ada buat zakat mungkin pikirannya diantaranya itu. Ya, nah itu bagaimana? Apakah ini belum kalian kalau mau tahu ada juga sistem zakat yang berbeda di ormas-ormas Islam macam-macam. Nah, itu juga bisa dikaji secara empiris gitu ya. Dan saya cenderung juga saya setuju zakat profesi itu karena dibanding harus menunggu sampai setahun nanti uangnya kepakai yang lain menjadi nggak jadi zakat deh. Nah, kemudian secara induktif, kemudian hasil pengetahuan yang diverifikasi. Di antaranya itu induktif itu artinya berarti dari apa namanya dari gejala-gejala itu kemudian kita bikin kesimpulan. Ya. Apa namanya itu adalah induktif. Jadi dari sesuatu yang umum ke khusus. Kalau deduktif itu dari sesuatu yang apa namanya khusus kita umumkan. Ya. Nah, maka ini ada hukum sebagai realitas sosial, berpartisipasi dalam realitas sosial, jadi ada penelitian lapangan yang kita dorong itu tadi ya. Menarik karena penelitian lapangan dan kayaknya juga masyarakat apa namanya mahasiswa US juga rata-rata ke sana sudah melibatkan data lapangan terus. Ya. Jadi di antaranya adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Oh, tuh, ya kan? Tanpa data, kamu adalah orang lain dengan opini aja. Nah, itu ya. Jadi kalau opini itu kayak tadi mungkin ini dia lebih mendorong ini ya, buat Demingnya itu dia nyindir orang teman-teman normatif itu loh. Ya kamu punya pikiran siapa, tapi itu mungkin opinimu aja ya. Ada nggak data masyarakat yang data lapangan yang mendukung apa yang kamu sampaikan misalnya. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data, wawancara, observasi. Nah, observasi itu kan mengamati. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Tolong teman-teman nanti kalau mencantumkan metodenya observasi dijelaskan observasinya yang bagaimana. Ya. Observasi ini sering ada bagian di metode penelitian, tapi banyak orang copy paste nggak mau melakukan. Pengamatan itu kita mengamati ya, mengamati. Nanti ada catatan pengamatan. Nah, kalian pengamatannya sebagai misalnya kita mengamati kalian di lampu merah, kemudian berapa orang yang apa namanya nganggar lampu merah gitu kan. Nah, itu pengamatan, ya kan. Atau kamu kalau cuma nggak ikut partisipan berarti kan kamu duduk di luar sambil mengamati lampu merah. Kalau kamu sebagai partisipan itunya kamu ikut bawa motor sambil melihat lampu merah. Nah, itu adalah observasi dengan ikut serta sebagai bagian dari itu. Contoh. Kemudian fokus group discussion. Nah, ini yang sangat saya dorong juga. Fokus discussion itu
kalau bahasa istilahnya rapat. Nah, itu paling enak. Ya. Rapat atau diskusi. Forum discussion itu. Jadi misalnya kita bahas tentang kemarin ada bimbingan saya juga yang kita arahkan waktu itu tuh adalah bagaimana strategi sertifikasi halal produk makanan Boyolali. Nah, ya saya harapannya mereka ya intinya kalau nggak bisa FGD, kalau FGD itu mungkin satu tempat ya kalian lewat Zoom meeting diundang orang-orang yang kompeten itu bisa hadir, itu syukur. Kalau nggak bisa ya biasanya pakai istilah wawancara. Kalau wawancara kan satu ke satu ya. Wawancara kepada MUI, gimana sih pentingnya mensertifikasi halal kan karena Boyolali kan banyak oleh-oleh kan makanannya itu bagaimana itu ya atau sama PPOM lembaga pengawasan obat dan makanan misalnya LPOM dari LPOM masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa fokus group discussion-nya. Kemudian misalnya contoh membahas tentang pariwisata halal, kalian bahas dengan dinas pariwisata itu bisa. Ya. Nah, kemudian sumber data tadi ada data yang masyarakat, ada yang dari tangan pertama, ada dari yang lain. Kemudian kata-kata sumber penelitian dan juga tindakan sumber penelitian. Sifat data kualitatif memang kalau hukum biasanya kualitatif ya. Tapi kalaupun kuantitatif itu sebenarnya bisa Pak, bisa sebenarnya. Contoh kita makan butuh seharusnya melakukan penelitian kuantitatif itu. Contoh misalnya berapa banyak sih kasus sengketa ekonomi syariah secara statistik misalnya. Itu sangat membantu sebenarnya. Bukan tidak boleh. Ya. Kemudian ini setalias kuantitatif kualitatif ya karena dua hal ini memang dipakai dalam penelitian ilmu sosial ya, penelitian hukum empiris tadi. Kalau kuantitatif tadi lebih kepada menguji teori, kalau kualitatif tadi membangun teori. Nah, maka kalau teman-teman itu kan lagi menulis ini, kalau kalian ternyata metode penelitiannya itu kualitatif, perhatikan tujuan penelitiannya. Penelitiannya adalah menafsirkan fenomena, mengungkapkan atau menggambarkan, mendeskripsikan apa yang terjadi. Tapi bukan untuk mengukur. Ya. Kalau mengukur kemudian pengaruhnya positif atau negatif, nah itu ada di ranah kuantitatif. Nah, jadi tujuan beda. Ya. Kemudian tadi jadi kuantitatif itu unggul di generalisasi nih. Generalisasi itu artinya dia bisa diumumkan gitu loh. Harapannya walaupun sebenarnya akhirnya perdebatan tidak bisa diumumkan. Diumumkan itu kan ada sampel misalnya atau diteliti 1.000 orang gitu ya. Harapannya 1.000 orang ini menggambarkan jutaan atau seluruh populasi di Indonesia gitu. Harapannya itu namanya harapannya generalisasi ke sana. Itu penelitian kuantitatif. Tapi kualitatif itu kita bukan untuk mengeneralisir ya, tapi kita ingin mengungkapkan fenomena, menggambarkan fenomena atau mendeskripsikan detail fenomena tadi. Nah, yang itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan oleh peneliti kuantitatif. Nah, peneliti kuantitatif itu dia biasanya hanya angka, kemudian positif negatif ya signifikan atau tidak signifikan hanya seputar itu saja. Tapi kalau kualitatif itu dia deskripsi detail. Nah, deskripsi detail dari misalnya contoh ya misalnya orang ngomong misalnya kuantitatif saya puas gitu. Oke, puas berapa? Nilainya 9,5 ya. Kemudian kalau kualitatif dia nanyanya enggak you puas apa alasan Anda mengatakan puas gitu? Oh, saya puas. Dia nggak bisa ngomong angka tuh, karena kualitatif ya. Saya puas itu karena satu, tekstur ini ngomong makanan nggak apa ya puas saya. Misalnya, tekstur mie-nya lembut gitu misalnya. Kemudian kejunya banyak misalnya. Itu contoh, nah, kan? Nah, itu kualitatif tuh. Kualitatif nggak bisa dia hampir sana. Ya, berapa ratingnya 9,5 atau rata-rata nilai sekian atau macam-macam lah. Tapi kualitatif dia harusnya bisa lebih ketebalan dari suatu masalah intinya. Nah, ini pengumpulan data kualitatif diantaranya wawancara, ya. Makanya kalian disebutkan itu wawancara. Pakai apa? Ya, sebutkan.
Nah, observasi itu proses pengamatan. Kalau observasi tidak dilakukan ya nggak usah ditulis. Ya, bisa partisipasi, observasi tidak struktur atau observasi kelompok. Focus group discussion menemukan ide atau isu dengan melalui sebuah diskusi. Ya, jadi menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti tunggal. Itu diantaranya. Oke, ya diantaranya kalian kuatkan lah. Support memperbanyak focus group discussion-nya. Kemudian ini tahapannya, kemudian analisis datanya, kemudian ini mudah lah intinya. Kemudian kalau teknik analisis data ini umumnya seperti ini. Ada pengumpulan, reduksi, display, penarikan kesimpulan. Jadi yang menarik itu di sini itu yang paling utama ya, reduksi kategorisasi data ini adalah tahapan yang paling sulit penelitian kualitatifnya. Jadi harapannya itu, jadi ini kayak katanya teman-teman ada juga yang sudah bergerak ya karena dia pakai penelitian PKMAI. Ya. Harapan saya kalau seandainya itu penelitian sudah dilakukan dan mungkin kualitatif, nah jangan lupa mereduksi dan mengkategorisasi data. Jadi kan data udah diumpulin nih, contoh ya 10 orang diwawancarai, oke, semuanya udah dapat datanya, daftar pertanyaannya ada. Nah kita itu dari 10 orang itu jawabannya itu perlu kita kumpulkan dan kita istilahnya kita sintesiskan atau kita coba analisis dari 10 orang ini, tapi jangan ngomong angka karena angka itu miliknya kuantitatif. Intinya dari 10 orang ini setelah datanya kita teliti satu persatu, jadi satu mereka itu memilih perbankan syariah karena percaya terhadap fatwa MUI ya, misalnya. Kemudian di antara faktor yang lain selain itu mereka itu merasa lebih nyaman menabung di lembaga keuangan syariah. Nah, misalnya contoh seperti itu. Ya. Kemudian baru di display, kemudian ditarik kesimpulan. Ya. Jadi itu ya, jadi namanya itu coding. Ya. Kalau ini kalau bahasa internasionalnya, bahasa internasional penelitian kualitatif dalam tahapan ini namanya coding, coding data. Coding hasil wawancara itu kepada makna-makna yang bisa menyimpulkan dari hasil temuan penelitian. Nah, mungkin itu sajalah penelitian atau penelitian tentang hukum empiris tadi ya. Atau lebih lengkapnya kalian semakin banyak baca penelitian akan semakin tahu model-modelnya. Ya, mungkin itu saja pelajaran kali ini ya. Apakah ada pertanyaan? Ya cukup panjang juga ya. Tapi intinya moga-moga dapat masukannya lah. Jadi saya kira kalian bisa nyaman, percaya diri dengan judul-judul kalian, lebih kreatif lagi ya. Jangan hanya sekedar judul-judul yang lama-lama itu ya, hanya sekedar normatif saja atau mungkin semodel itu terus, jangan. Selalu ada peningkatan ya. Harapan saya seperti itu. Jadi biar lebih variasi judul-judul di HES nih, dan alhamdulillah sudah mulai banyak judul-judul kreatif ya, sehingga kemudian kita itu bisa berikan manfaat penelitian kita kepada masyarakat lebih luas. Mungkin itu saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau menjelang pengumpulan ini UTS tugas, ada pertanyaan lagi? Semuanya udah dimengerti ya tugas UTS-nya. Soalnya insya Allah ya itu. Cuma mungkin saya sedikit detail untuk memberikan gambaran penilaian ya, terutama aspek baru dalam metode online itu ya. Kalian harus cantumkan itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian yaitu aspek kreativitas yang saya nilai tinggi ya. Setahu saya 30-20, 30-20 atau 40-10. Kreativitas itu diantaranya ya dari konstruksi judul yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau jarang diteliti oleh orang lain, hal yang baru, itu sangat diberikan apresiasi lah atau nilai yang cukup tinggi. Mungkin itu saja. Baik, kalau tidak ada yang tanya, kita tutup. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya.
Tidak ada? Faisal, tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah, semangat mengerjakan UTS, kemudian semoga lancar puasanya semuanya, kemudian ya materi kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mungkin untuk pertemuan yang akan selanjutnya kita masih bangun komunikasi juga yang dari luar negeri mungkin akan menyampaikan. Nanti harapannya kalian kalau bisa tetap kompak bisa datang semuanya gitu ya. Nanti saya coba ini karena mungkin setelah UTS ini yang mengajar beliau untuk menyampaikan materi-materi ya seperti ini ya, bukan ke teknisnya tapi lebih pemahaman umum tentang macam-macam metode penelitian atau pemahaman terhadap metode penelitian itu tadi. Ya, memang kalau menurut saya penelitian itu diantaranya ya sambil kita belajar kita praktekkan. Ya. Sambil itu tadi, ambil menulis juga kalian ya biar semakin mahir gitu ya. Jadi memang butuh pengalaman juga, kemudian keberanian juga daripada kita pusing. Jadi nanti kalian skripsi ada pedomannya juga. Jadi kalau dipikir saja kadang nggak cukup atau nggak akan selesai. Ya, bukan untuk dipikir tapi dikerjakan. Ya, memang dalam pengerjaannya ada proses berpikir. Oke lah. Jadi kadang-kadang menurut saya juga sama. Saya juga sedang menyusun proposal. Jadi ya kadang kalau kita terlalu banyak mikir nggak jadi-jadi. Tapi kalau penting ya udah kerjakan aja. Nanti di lapangan terjadi penyesuaian kita hadapi. Gitu ya. Tapi yang penting itu tadi keberanian, kemudian kejelian, banyak mau tambah baca terus, ya, kemudian mau menerima revisi orang. Itu saya kira akan membuat penelitian kita semakin baik dan kita perlu cukup percaya diri untuk itu ya. Insya Allah kalau kita lengkapi terus datanya, ya pasti penelitian kita semakin baik. Mungkin itu saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat menaikkan ibadah puasa ya. Semoga amalan kita di bulan suci diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.